wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen strategik di PT Mayora Indah Tbk. Kelompok 3 terdiri dari Anissa Dayani, Bagas Mukti Haifa, Nilan Cahya, dan saya sendiri Nur Safitri. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pencapaian dari PT Mayora Indah Tbk. Pencapaian yang pertama, PT Mayora Indah Tbk berhasil meningkatkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih dari 1,72 triliun menjadi 1,99 triliun. Pencapaian yang kedua, PT Mayora Indah Tbk berhasil meraih peringkat IDAA atau AA Stable Outlook atas pemantauan tahunan pemeringkatan perusahaan. Dan yang ketiga, PT Mayora Indah Tbk juga seringkali menyabet penghargaan. Yang pertama ada Living Legend Companies 2018 dari Warta Kota. Yang kedua ada Best of the Best Companies in Indonesia 2018 dari Forbes. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti yang ada pada PT Mayora. Sumber daya sendiri itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud itu ada tanah dan bangunan, yaitu gedung kantor PT Mayora, dan juga pabrik yang ada di daerah Tangerang, dan juga ada uang atau aset sekitar 1,99 triliun. Nah, untuk sumber daya yang tidak terwujud itu ada merek dagang, terus juga ada haki. Selanjutnya ada pengalaman karyawan, salah satunya adalah training penetration rate, dan juga ada reputasi perusahaan yang menjadi salah satu produsen yang memberikan produk berkualitas tinggi. Selanjutnya ada kapabilitas. Untuk primary-nya sendiri, di PT Mayora Indah Tbk itu terdapat beberapa activities. Yang pertama ada inbound logistik, yang kedua ada marketing and sales, yang selanjutnya ada services, selanjutnya ada outbound logistics, yang terakhir ada operations. Selanjutnya ada support activities yang terdiri dari yang pertama ada company infrastructure, selanjutnya ada purchases, selanjutnya ada information technology. Dapat kita simpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk menggunakan beberapa seni manajemen untuk menguasai pangsa pasarnya baik domestik maupun internasional, mulai dari strategi manajemen pemasaran sampai inovasi produk, sehingga produk-produk dari PT Mayora Indah Tbk dapat dinikmati oleh semua kalangan dan dapat memberikan profit yang besar untuk PT Mayora Indah Tbk. Jenis yang pertama yaitu bisnis level strategi. Nah, PT Mayora ini melakukan diferensiasi. Namun diferensiasinya ini lebih kepada distribusi produknya. Dia memasukkan produknya ke segmen-segmen tertentu, misalnya energen. Dia masukkan juga langsung ke segmen-segmen rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Ada juga produk lainnya yaitu Vitazone. Dia langsung mendistribusikannya ke tempat-tempat fitness, gym, dan tempat olahraga lainnya. Kemudian masuk ke jenis strategi yang kedua yaitu fungsional strategi, di mana PT Mayora ini memiliki beberapa subdivisi, yaitu yang pertama operasi dan distribusi, yaitu para staf dan karyawannya diminta untuk melakukan survei dan pendekatan terhadap warga. Agar produk-produknya itu lebih dekat dengan konsumennya nanti. Kemudian yang kedua ada research and development. Nah, para staff ini dianjurkan untuk menyumbangkan ide-ide pengembangan produk agar produk-produknya lebih inovasi dan lebih berbeda dari para kompetitornya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen PT Mayora ini digunakan secara konvensional, yaitu memperhatikan kualitas dan memiliki standar-standar tertentu di setiap produknya, mulai dari bahan baku, proses, dan hasil akhir produk itu sendiri. Selanjutnya adalah inovasi. PT Mayora Indah Tbk melakukan inovasi pada produk mereka, yaitu inovasi berbahan baku lokal. Nah, berikut adalah contoh dari inovasi dari PT Mayora Indah Tbk. Bisa kita lihat di samping, mereka merupakan pelopor dari wafer stick, lalu mereka juga pelopor dari kopi mix, serta mereka juga pelopor dari permen kopi. Bisa dilihat juga sebagai berikut, ada contoh-contoh lainnya. Nah, yang terakhir adalah efisiensi. PT Mayora Indah Tbk ini memiliki 7 prinsip, salah satunya adalah efisiensi. Nah, PT Mayora Indah ini membeli 2 mesin gas dari PT Nutri Indo Bogarasa. Mereka membeli mesin ini untuk apa? Untuk melakukan efisiensi terhadap beban pokok penjualan PT
Mayora Indah Tbk seperti itu. Nah, selanjutnya adalah corporate strategi, di mana PT Indah Tbk ini tidak melakukan yang namanya ekspansi baru, lalu tidak melakukan yang namanya divestasi, akuisisi, serta mereka juga tidak melakukan yang namanya peluburan. Nah, mereka hanya melakukan transaksi afiliasi yang mereka catat pada laporan keuangan mereka, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang company performance dari PT Mayora. Jadi PT Mayora ini memiliki kantor pusat di Jalan Tomang Raya di Jakarta Barat. Lalu ia juga memiliki 3 pabrik yang tersebar di daerah Tangerang. Ya, pangsa pasar dari PT Mayora ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada, tidak dibatasi oleh gender, usia, lokasi, maupun harga. Nah, Mayora ini juga memiliki banyak varian produk yang dapat memenuhi permintaan masyarakat. Ya, setelah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan juga permintaan masyarakat di Indonesia, PT Mayora ini melebarkan pangsa pasarnya dengan target konsumen, yaitu konsumen ASEAN. Nah, saat ini produk-produk dari Mayora ini sudah terdistribusikan ke 5 benua dan juga 90 negara. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang financial performance dari PT Mayora ini atau kinerja keuangannya. Nah, yang pertama kita bahas adalah harga saham dari PT Mayora ini. Nah, bisa dilihat di sebelah sini bahwa harga saham PT Mayora dari bulan November ke Desember 2020 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, selanjutnya bisa lihat di sini. Ini ada pendapatan dari PT Mayora yang mengalami kenaikan. Nah, kenaikan dari 2018 sampai 2019 ini cukup signifikan, yaitu 966 miliar. Bisa dilihat juga di sini ada pendapatan bersih atau net profit dari PT Mayora ini. Dari yang sebelumnya tahun 2018 itu sebesar 1.760 miliar, lalu mengalami kenaikan sebesar 15,8% menjadi 2.039 miliar pada tahun 2018. Kita bisa juga dilihat di sini ada dividen tunai yang diberikan kepada pemegang saham PT Mayora. Dividen yang diberikan mengalami kenaikan dari yang sebelumnya tahun 2017 itu Rp27 per sahamnya. Nah, pada tahun 2018 mengalami kenaikan, yaitu Rp29 per sahamnya. Financial performance ini saya dapatkan dari laporan keuangan PT Mayora pada tahun 2019. Oke, sekian pemaparan dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.